Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara hati, hijab terbesarmu adalah dirimu sendiri. Sebuah kalimat yang terdengar sederhana, namun sesungguhnya ia adalah jurang sunyi tempat banyak manusia jatuh tanpa pernah menyadarinya. Hijab bukan hanya sesuatu yang menutup mata kepala, melainkan sesuatu yang menutup mata hati hingga manusia tidak lagi mampu melihat Allah dengan kejernihan ruhnya. Dan dari seluruh hijab yang ada di dunia ini, tidak ada yang lebih tebal, lebih halus, lebih licik, dan lebih sulit ditembus selain hijab bernama aku. Sebab dunia kadang masih bisa ditinggalkan, harta masih bisa disedekahkan, jabatan masih bisa dilepaskan, bahkan manusia yang dicintai pun suatu hari bisa dilupakan. Tetapi aku, yaitu ego, kesombongan batin, rasa memiliki diri, rasa paling benar, rasa paling suci, rasa paling menderita, itulah penjara terdalam yang sering dipeluk manusia dengan penuh cinta tanpa ia sadari. Ia ingin dekat kepada Allah, tetapi masih ingin dirinya dipuji. Ia ingin mengenal Tuhan, tetapi masih sibuk mempertahankan citra dirinya di hadapan manusia. Ia ingin hatinya bercahaya, tetapi diam-diam masih menyukai tepuk tangan dunia. Maka bagaimana mungkin cahaya Allah masuk ke dalam hati yang penuh oleh suara aku? Sebab Allah tidak pernah benar-benar jauh dari hambanya. Yang jauh adalah hati manusia yang tertutup oleh dirinya sendiri. Betapa banyak manusia menangis karena dunia, tetapi tidak pernah menangis karena kerasnya hati mereka. Betapa banyak yang takut miskin, takut dihina, takut gagal, takut kehilangan manusia, tetapi tidak takut kehilangan Allah dari dalam dadanya. Mereka sibuk mempercantik wajah, namun lupa memperindah batin. Sibuk menjaga nama baik di hadapan makhluk, tetapi lalai menjaga kebersihan hati di hadapan Rob semesta alam. Padahal Allah telah berfirman, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat bukan hati yang penuh hafalan, bukan pula hati yang penuh pengakuan kesalehan, melainkan hati yang telah dibersihkan dari ketergantungan kepada selain Allah. Sebab selama manusia masih merasa dirinya sesuatu, selama itu pula ia sulit menyaksikan kebesaran Tuhan. Seorang arif pernah berkata, dosa yang membuatmu menangis dan merasa hina lebih dekat kepada Allah daripada ibadah yang membuatmu merasa mulia. Karena terkadang dosa menghancurkan kesombongan, sedangkan ibadah justru menumbuhkan rasa suci dalam diri. Maka bukan amal yang pertama kali dilihat Allah, melainkan hati yang membawa amal itu. Manusia perlahan akan menyadari bahwa musuh terbesar bukanlah setan di luar dirinya, melainkan nafsu dalam dirinya sendiri. Sebab setan hanya membisikkan, tetapi nafsulah yang membuka pintu. Setan tidak akan mampu menggoda hati yang kosong dari keakuan. Namun ketika manusia mulai merasa dirinya hebat, merasa amalnya banyak, merasa ilmunya tinggi, merasa ibadahnya lebih baik daripada orang lain, disitulah setan hanya tinggal meniup bara yang memang sudah menyala dalam dada. Bukankah iblis dahulu bukan makhluk bodoh? Iblis ahli ibadah, bahkan namanya pernah berada di langit bersama para malaikat. Tetapi satu kalimat menghancurkan seluruh kemuliaannya. Aku lebih baik darinya. Lihatlah, bukan zina yang pertama menjatuhkan iblis, bukan pencurian, melainkan aku. Kesombongan halus yang merasa diri lebih baik daripada makhluk lain. Maka setiap kali manusia merasa lebih suci dari saudaranya, lebih layak dicintai Allah daripada orang lain. Sesungguhnya serpihan sifat iblis sedang tumbuh diam-diam dalam dadanya. Hijab diri juga menjadikan manusia sulit ikhlas. Ia berbuat baik, tetapi diam-diam ingin dikenang. Ia menolong, tetapi berharap dihargai. Ia bersedekah, tetapi kecewa ketika tidak dipuji. Ia mengaji, tetapi senang bila dianggap alim.
Bahkan terkadang seseorang menangis dalam doa bukan karena takut kepada Allah, tetapi karena takut kehilangan dunia yang ia cintai. Inilah rumitnya jiwa manusia. Ia mampu menipu orang lain, bahkan menipu dirinya sendiri. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Syirik kecil itu adalah riya." Riya bukan hanya ingin dipuji manusia, tetapi segala bentuk ibadah yang masih menyisakan rasa ingin dilihat, dihargai, dan diakui. Dan yang paling mengerikan, riya sering bersembunyi di balik pakaian kesalehan, sehingga manusia merasa dirinya sedang menuju Allah, padahal ia hanya sedang mengelilingi dirinya sendiri. Maka orang-orang yang berjalan di jalan makrifat sejatinya sedang belajar menghancurkan berhala paling besar dalam hidupnya, yaitu ego. Mereka belajar diam ketika dihina, karena sadar harga diri mereka tidak bergantung pada manusia. Mereka belajar ikhlas ketika dilupakan, karena tahu Allah tidak pernah lupa. Mereka belajar rendah hati meski memiliki ilmu. Sebab, semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sadar betapa kecil dirinya. Seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Sebaliknya, jiwa yang kosong selalu haus pengakuan. Ia ingin terlihat penting, ingin dianggap berpengaruh, ingin terus menjadi pusat perhatian. Padahal semua itu hanyalah permainan nafsu, agar manusia lupa bahwa dirinya hanyalah debu yang diberi napas sementara. Allah berfirman, "Dan tidaklah kamu diberi ilmu melainkan sedikit." Ayat ini bukan sekadar informasi, tetapi pukulan bagi kesombongan manusia yang merasa dirinya telah mengetahui segalanya. Dalam kesunyian malam, ketika manusia lain tertidur lelap bersama mimpi-mimpi dunianya, para pencari Tuhan menangisi dirinya sendiri. Bukan karena mereka tidak punya dosa besar, tetapi karena mereka mulai melihat betapa kotornya hati mereka di hadapan cahaya Allah. Semakin dekat seseorang kepada cahaya, semakin jelas ia melihat debu pada dirinya. Itulah sebabnya para nabi dan orang saleh justru paling banyak beristighfar. Rasulullah yang maksum saja beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Karena orang yang mengenal Allah tidak sibuk melihat dosa orang lain. Ia terlalu sibuk menangisi hijab dalam dirinya sendiri. Ia sadar bahwa jarak antara dirinya dan Allah bukan diukur oleh jauhnya langkah kaki, melainkan oleh tebalnya ego di dalam hati. Dan sesungguhnya manusia modern hari ini hidup dalam hijab yang semakin rumit. Mereka tersenyum di media sosial, tetapi hatinya sepi. Mereka mengejar validasi manusia hingga lupa mencari ridha Allah. Mereka membangun citra diri seperti membangun istana pasir di tepi lautan. Indah sesaat, lalu hilang diterjang ombak waktu. Dunia mengajarkan manusia untuk menjadi seseorang, sedangkan makrifat mengajarkan manusia untuk menjadi bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Dunia memuji pencapaian, sementara langit memandang keikhlasan. Dunia melihat pakaian dan jabatan, sedangkan Allah melihat hati. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Maka sehebat apapun penampilan spiritual seseorang, jika hatinya masih dipenuhi kesombongan, iri, dendam, cinta pujian, dan haus pengakuan, ia masih terpenjara oleh dirinya sendiri. Pada akhirnya, perjalanan menuju Allah adalah perjalanan pulang. Pulang dari kesombongan menuju kehambaan. Pulang dari keramaian dunia menuju sunyi jiwa. Pulang dari keakuan menuju ketundukan total kepada Rabb semesta alam. Dan dalam perjalanan itu, yang paling banyak hancur bukanlah tubuh, melainkan egonya. Sebab Allah tidak meminta manusia menjadi malaikat, tetapi meminta manusia sadar bahwa dirinya hanyalah hamba. Ketika seseorang mulai kehilangan kebutuhan untuk dipuji, disitulah hatinya mulai lapang. Ketika ia tidak lagi marah karena direndahkan, disitulah ia mulai mengenal tawadu.
ketika ia mampu mencintai tanpa ingin memiliki, memberi tanpa ingin diingat, beramal tanpa ingin dilihat, maka perlahan hijab itu mulai retak. Dan saat hijab diri mulai runtuh, manusia akan menyadari satu hal yang sangat sunyi, namun menenangkan. Selama ini yang paling menghalangi dirinya dari Allah bukanlah dunia, bukan manusia lain, bukan takdir yang berat, melainkan bayangan dirinya sendiri yang terlalu ia cintai.